Puji Tuhan, malam hari ini kita mau sama-sama, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Saya mau ngajak Sobat Bipro dimanapun berada, kita berikan waktu spesial malam hari ini, kita mau sama-sama sembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sekali lagi kita angkat penyembahan bagi Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan oh dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Katakan, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu
mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bersama-sama lebih dahsyat lagi katakan, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, tinggikan, oh, dirimu Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, tinggikan Tuhan, tinggikan dirimu, haleluya, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, oh, dirimu Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, suatu waktu yang luar biasa buat setiap kami Tuhan, dan juga Sobat Bipro yang ada di rumah Tuhan, yang mengikuti IG Live ini Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi malam hari ini, menjamah setiap kami Tuhan. Iman kami boleh dikuatkan di dalam Engkau Tuhan. Iman kami yang mulai goyah Tuhan, yang memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Kami yang putus pengharapan, malam hari ini kami boleh dikuatkan Tuhan, karena kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja malam hari ini untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Firman yang boleh kami dengar malam hari ini Tuhan, itu juga semakin membuat kami termeterai di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam yang istimewa ini Tuhan. Bukan karena kebetulan kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang menggerakkan setiap kami malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Iman kami boleh ditumbuhkan Tuhan, iman kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Iman kami boleh semakin bergerak Tuhan, karena kami tahu Allah kami adalah Allah yang ajaib, Allah kami
adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Lebih dalam lagi kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Oh, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Amin. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari Sobat Bipro yang di rumah, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan
dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Tuhan pemilik alam semesta ini Tuhan. Tidak ada keraguan buat setiap kami ya Bapa. Kami percaya Engkau sanggup menggerakkan seluruh alam semesta ini untuk memberkati setiap kami Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami angkat suara kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya iman kami di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Itu tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sekali lagi dengan lembut katakan, dan pandang wajah-Mu Tuhan, dan mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia yang Kau berikan buat setiap kami malam hari ini. Tiba saatnya kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang beliau sampaikan Tuhan, sungguh-sungguh itu berasal daripada Tuhan. Memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Dan iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, shalom buat semua ya keluarga dan kaum profesional, bahkan siapapun yang malam hari ini boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam ini tema firman Tuhan adalah iman itu nggak pernah gagal. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang iman,
Ini kita bicara tentang sesuatu yang susah-susah gampang ya, karena sebagian orang berkata beriman, tetapi ternyata di dalam prakteknya itu tidak semudah yang kita katakan beriman ya. Kenapa saudara? Karena kita baca dulu ya dalam Ibrani pasal yang ke-11. Itu di sana ada saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa tadi saya berkata bahwa bicara tentang iman itu bicara tentang sesuatu yang susah-susah gampang, karena di dalam iman itu ada harapan dan juga ada bukti. Ya, dan itu sulit bagi manusia ya, di mana dia berharap sesuatu yang belum kelihatan, tapi dia harus percaya bahwa itu sudah terbukti ya, tidak gampang saudara. Makanya saya berkata banyak orang ya, orang Kristen rata-rata berkata percaya pada Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan mereka sesungguhnya ya nol besar ya, karena yang namanya manusia itu pasti lebih percaya kepada yang terlihat. Mempercayai Tuhan itu bukan hal yang gampang saudara. Tidak semudah kita berkata, wah kita percaya Engkau Tuhan. Gak semudah waktu kita nyanyi kayak tadi ya, aku percaya bahwa rencanamu ya di dalam hidupku itu yang terbaik. Gampang nyanyi kayak gitu. Tapi ketika kita suruh percaya Tuhan, saat keadaan lagi tidak baik ya, saat keadaan lagi ya tidak enak ya, dan disuruh tetap percaya kepada Tuhan itu sulit. Makanya saya sering berkata ya, banyak orang Kristen tuh ngomong percaya, tapi ketika diperhadapkan dengan yang namanya masalah ya, kita ini ya banyak yang kalah saudara. Kenapa? Karena ternyata ketika ada ujian iman maka banyak yang tidak lulus ya. Kenapa? Karena ya terbukti bahwa cuma di mulut kita ngomong percaya. Tapi sesungguhnya kita ini bisa belajar dari Alkitab. Banyak pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab, tokoh-tokoh iman yang mereka itu percaya walaupun mereka tidak melihat. Ya, iman itu dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang belum kita lihat dari harapan itu. Kita belajar dari tokoh iman yang pertama dalam Alkitab adalah Abraham. Ya, Abraham adalah tokoh iman yang paling luar biasa. Kenapa saudara? Karena Abraham dijanjikan Tuhan, dia akan punya anak. Ya, dia akan punya anak dari istri yang sahnya, yaitu Sarah. Sementara Alkitab berkata Sarah itu udah menopause, udah mati haid. Secara ilmu kedokteran, wanita yang sudah mati haid itu tidak mungkin bisa punya anak karena sistem ya pembuahannya itu sudah tidak berjalan, sudah mati, sudah kering. Tapi Abraham berkata, karena Tuhan yang ngomong, ya dia percaya. Ya Tuhan yang ngomong, sampai Abraham tuh berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk aku berharap, tapi aku tetap berharap. Kenapa? Karena yang ngomong tuh Tuhan. Ya saudara, kalau kita mendengar janji manusia, kita bisa nggak percaya. Karena kenapa? Manusia itu banyak yang tidak menepati janjinya. Tapi Alkitab bilang kalau Tuhan yang berfirman dan dia yang berjanji, harusnya itu benar-benar terjadi. Nah pertanyaannya, kita ini benar-benar percaya atau hanya selama ini kita jadi Kristen, kita ikut Tuhan itu cuma teori. Makanya bagaimana kita memiliki iman yang tidak pernah gagal. Sorry, tidak semua orang Kristen akan melihat kemenangan dalam hidupnya. Kalau engkau tidak punya iman yang benar-benar sesuai dengan Alkitab, maka engkau tidak akan pernah melihat kemenangan. Saya mau jujur aja saudara, makanya banyak orang mengalami kekalahan demi kekalahan di dalam kehidupan, pekerjaan, bisnis, rumah tangga. Diakibatkan kenapa? Karena mereka memulainya tanpa iman. Ya, saya beri contoh aja saudara. Ya, kenapa sekarang ini banyak terjadi perceraian? Ya ini mungkin kaum profesional ini ya banyak yang sudah menikah ya. Ya banyak atau ya, banyak yang belum menikah juga ya. Ya. Nah, kenapa banyak terjadi perceraian? Karena dalam hal membangun rumah tangga dari awal start itu aja banyak yang sudah nggak beriman, saudara. Contoh, ya banyak yang berkata, ya saya sebenarnya nggak cocok bu sama pacar saya ini, tapi ya secara ini dia sudah berkepribadian sih, rumah pribadi, mobil pribadi, deposit pribadi, ya dan kita akhirnya nggak bisa melihat lagi ya janji Tuhan ketika kita disuruh memilih antara yang naik motor sama yang naik Mercy.
Kira-kira secara mata manusia kita pilih yang mana saudara? Walaupun kadang kita yakin ya yang naik Mercy ini bukan dari Tuhan, tapi kayaknya ini bisa menjamin hidup saya. Ternyata setelah menikah semuanya gagal karena kita memulainya tidak dengan iman percaya. Makanya saya bilang tidak semudah diomongin firman itu, nggak semudah kita berteori di gereja ketika amin percaya yes haleluya. Lalu ketika datang masalah, contoh saudara, ketika kita mengalami masalah keuangan, lebih gampang kita berdoa sama Tuhan atau ke penggadean menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya banyak orang memilih ke penggadean. Kenapa? Karena penggadean terlihat, Tuhan tidak terlihat. Ya, lalu iman yang bagaimana saudara? Saya ketemu dengan seorang anak Tuhan, dia juga pelayan Tuhan. Dia bercerita kepada saya, Bu, saya itu di pandemi itu nggak bisa bayar kontrakan, Bu. Terus, tapi puji Tuhan ada mujizat. Mujizatnya gimana? Saya datang ke teman saya, orang kaya, terus saya cerita ke dia, saya nggak bisa bayar kontrakan nih. Puji Tuhan dia tergerak. Saya bilang itu bukan mujizat. Ya itu bukan mujizat, itu bukan nubuat, itu lu buat-buat. Ya bukan itu iman. Ya iman itu kamu berlutut di kaki Tuhan lalu terjadi Tuhan menggerakkan seseorang dengan hal yang kita nggak pernah duga. Ya dan saudara apalagi di tengah masa pandemi ini ya kita benar-benar imannya lagi diuji. Saya sendiri mengalami saudara. Di tengah masa pandemi saya di Jakarta. Ya untuk menjalani hidup di Jakarta nggak mudah saudara. Ya sementara semua jadwal pelayanan saya cancel. Saya dan suami kita hidup benar-benar ya melayani Tuhan. Full heart ya dan full time, tapi bukan full time di gereja, kita full time sama Tuhan. Tiba-tiba ketika pandemi terjadi 2020 awal, semua jadwal saya di cancel. Bu, cancel dulu, kita nggak tahu sampai kapan, karena ini memang keadaannya seperti ini. Ya bahkan saya juga tidak menyangka kalau sampai 2 tahun lebih saudara ini terjadi. Saya waktu itu ya jujur itulah ya memang masa pandemi ini ujian iman bagi semua orang. Ya apakah kita menaruh harapan kita pada Tuhan atau kita berjalan dengan kekuatan dan kepintaran kita saudara. Di tengah masa pandemi yang semakin sulit, anak saya bilang, "Mami, saya kuliah loh. Ya, tahun ini saya masuk kuliah." Saya bilang, "Nak, ini masa pandemi gini, kamu mau masuk kuliah, kayaknya nggak usah dulu." Kenapa, Mam? Kuliah itu nggak menentukan surga juga. Saya ngomong gitu padahal untuk menguatkan iman saya dan menghibur saudara. Karena saya tanya, kamu masuk kuliah bayarannya berapa? 70 juta. Ya saya bilang sama anak saya, uang dari mana? Saya ngomong ke suami, keadaan yang terburuk yang akan kita alami adalah mungkin kita jual rumah di Jakarta dan kita balik ke Solo, karena suami saya orang Solo. Ya itu yang terburuk, tapi kita bersyukur aja. Kenapa? Karena masih ada yang bisa kita jual. Masih ada yang bisa kita jual. Dulu kita nggak punya apa-apa untuk dijual. Ya sekarang kita punya rumah yang bisa dijual. Jangan pernah menuduh Tuhan jahat, jangan pernah menuduh rancangannya itu nggak baik. Di dalam segala keadaan saya tetap percaya, saya cuma bilang gini, tapi itu kan di dalam bayangan kita, tapi kan Tuhan bisa membalikan keadaan. Apa yang gak pernah kita pikirkan, saya cuma percaya Tuhan tuh tidak akan pernah tinggalin kita sendiri. Kalau dulu dia pernah tolong kita, maka ini juga dia akan tolong kita. Tapi yang terburuk, ya kita kan harus mempersiapkan saudara. Bukan berarti kita dengan iman terus kita tidak membuat perencanaan di dalam hidup. Tapi yang terburuk mungkin ya kita jual rumah balik ke Solo. Lalu saya menjalani saudara, ya bulan demi bulan, ya kami tidak pernah menyangka ternyata benar. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah, tapi ada upah ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-6, Ibrani 11 pasal yang 11 ayat yang ke-6 firman Tuhan itu berkata begini saudara. Ya Ibrani pasal yang ke-11 tadi ya ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini dengan jelas berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah mengalami mujizat di dalam hidupnya? Karena ya mungkin dia datang kepada Tuhan, tetapi banyak yang datang tanpa iman. Sebab ayat ini berkata, barang siapa berpaling kepada Allah, artinya ketika engkau mempercayai Tuhan sebagai Tuhan yang hidup, yang bisa menuntun dan menyelamatkan engkau, maka saat itu juga engkau harus percaya bahwa Allah ada.
Nah, untuk mempercayai Allah ada di tengah keadaan yang sulit itu tidak mudah, saudara. Ya, saya itu tadi ini saya dari Solo, saya ke Surabaya ya. Perkiraan tadi kami start dari Solo itu akan tiba di sini jam 6. Tapi ternyata sepanjang jalan hujan deras banget di tol. Dan semua kendaraan harus mengurangi kecepatan. Saudara, secara manusia kita nggak bisa lihat jalan. Kabut di depan kita, hujan deras banget. Sampai suami saya bilang, gimana ya kita berhenti, ini pasti udah nggak sampai waktunya. Tapi kita nggak berhenti, ini saya nggak kelihatan jalan. Ya, saya ingat saudara, ada orang bilang gini, saat jalan itu tidak terlihat di jalan tol hujan atau kabut, perhatikan marka jalan garis putih yang ada di tengah. Selama kita masih lihat garis putih itu, maka amanlah kita. Kenapa? Karena itu di tengah, dia nggak akan mungkin kita ke kanan ke kiri sambil jaga jarak dengan kendaraan di depan. Nah saudara, di dalam hidup ini pun seringkali kita tidak bisa melihat jalan di depan kita. Disitulah dibutuhkan iman, lihat petunjuk, apa petunjuk hidup kita, jalan hidup kita itu firman Tuhan. Ya, Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Allah. Nah, firman Tuhan, ya selama kita nggak bisa lihat jalan di depan kita, asal kita tetap berjalan di dalam firman, kita mempercayai firman itu, maka amanlah hidup kita, nggak gampang celaka, saudara. Ya, tetapi ketika keadaan berubah, semuanya menjadi tidak menentu, mempercayai Tuhan bukan sesuatu yang mudah, itu saya alami. Tapi saya tetap berkata, saya bilang kepada suami saya gini, kalau dulu Tuhan pernah tolong kita, saya yakin dia Tuhan yang sama. Keadaan akan berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Saya yakin dan percaya dia sanggup membalikan keadaan. Yang penting respon kita benar, kita tetap bersyukur, kita percaya. Siapa yang menyangka saudara, di tengah masa pandemi semua gereja tutup, tidak bisa beribadah. Channel YouTube saya dari tahun 2019 itu Tuhan sudah suruh saya memberitakan Injil di YouTube. Saya mulai bikin tuh 2019, mulai aktif kita di YouTube. Ya, ketika masa pandemi datang, semua gereja tutup, channel YouTube saya itu bertambah satu hari 1.000 subscriber. Dari 50.000 sampai hari ini hampir 500.000. Dan saya tidak menyangka bagaimana Tuhan membalikkan keadaan yang tadinya kami harusnya menjual rumah pulang ke Solo, itu rancangan kami. Rancangan Tuhan gak seperti itu. Hari ini saya beli rumah lagi di Jakarta dan sedang bangun studio Devi Basir TV. Bahkan di tengah masa pandemi kita bisa bangun 15 gereja di pedesaan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Tetapi bagaimana mempercayai janji Tuhan? Ingat, iman yang benar itu adalah iman yang tetap berespon dengan positif di tengah keadaan yang negatif. Kenapa? Karena engkau melihat dan percaya keadaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia masih Allah yang sama, yang sanggup membuat jalan di lautan. Tapi seringkali ketika kita melihat keadaan, apalagi dengan masa yang canggih, masa dengan ya teknologi yang begitu mutakhir di akhir-akhir ini. Ya, saya ingat satu cerita, saudara, ada anak sekolah minggu. Dia pulang, dia cerita sama mamanya. Mamanya tanya, tadi di sekolah minggu dicerita apa, Dek? Jadi gini, Mah, waktu itu kan Musa mau bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Terus akhirnya mereka sampai di depan laut, Mah. Terus Musa telepon, Mah, dia ambil HP-nya, dia telepon Mah sama ya tentara. Lalu dikirimlah helikopter, Mah. Akhirnya mereka diangkat pakai helikopter menyeberang laut itu. Terus mamanya bilang, kayaknya ceritanya di Alkitab nggak kayak gitu deh. Terus dia bilang, aduh mama, aku ceritain yang masuk akal aja mama nggak percaya. Apalagi aku ceritain yang di Alkitab. Itu mama lebih nggak percaya lagi. Masa Musa ambil tongkatnya dia belah laut, itu kan nggak masuk akal. Nah saudara, ini menjadi PR bagi kita, generasi yang yang sekarang ini dan yang akan datang, itu udah sulit mempercayai Tuhan. Kenapa? Dengan perkembangan zaman, media yang begitu luar biasa, semuanya bergerak serba instan, kayaknya mempercayai Tuhan itu bukan hal yang mudah, saudara. Nah karena itu kita sebagai orang tua, mari kita wariskan iman kita kepada anak-anak kita. Sering-seringlah bersaksi, hidup saya ini hanya karena iman, saudara. Saya melihat di sini firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itu barang siapa yang berpaling pada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ingat loh saudara,
ada upah bagi kita yang mau tetap percaya. Di tengah keadaan yang seperti apapun, ketika engkau tetap percaya, maka firman Tuhan berkata ada upah yang Tuhan sediakan. Saya pengen kita baca satu ayat lagi, ya, lalu abis ini kita akan masuk dalam tanya jawab ya. Saudara, ya, satu ayat lagi saya akan bacakan firman Tuhan itu di dalam Yakobus, saudara, ya. Iman yang bagaimana? Yang tidak akan pernah gagal, saudara. Yakobus pasal 2, ya, ayatnya yang ke 19. Yakobus 2 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, saudara. Di sana firman Tuhan berkata begini. Ya, ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, ya, baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Dan banyak orang Kristen yang punya iman tuh cuma sampai dipercaya. Maaf saudara, kalau engkau punya iman hanya sampai dipercaya, Alkitab berkata setan juga gitu. Jadi kalau engkau cuma punya iman sampai dipercaya, maaf, level imanmu satu level sama setan. Ya, makanya kita nggak pernah lihat mujizat. Kenapa? Kita cuma percaya, cuma ngomong. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Apa yang membedakan kita dengan setan? Ayat 20 bilang begini, saudara. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong, iman yang mati. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang tidak terkalahkan, iman yang tidak pernah gagal? Sorry, iman tanpa perbuatan itu mati. Iman yang disertai oleh perbuatan. Apa yang membedakan kita dengan setan? Kita percaya itu baik, tapi setan juga percaya. Nah, yang membedakan kita dengan setan, sama-sama percaya, tapi kita melakukan firman Tuhan. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman. Jadi iman tanpa perbuatan itu iman yang kosong. Mari kita sungguh-sungguh merubah paradigma kita hari-hari ini supaya kita tahu bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Jangankan melihat mujizat, ya, kita aja beriman aja itu sudah mati dan ya tidak ada apa-apanya, saudara. Jadi saya berdoa biar malam ini semua boleh terbuka cara berpikir kita, bagaimana kita memiliki iman yang benar. Saya bukan hanya berteori karena saya menghidupi dan mengalami sendiri apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Ya, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan karena biasanya lebih lama ya pertanyaan itu daripada khotbahnya. Iya. Iya, puji nama Tuhan. Luar biasa Sobat Bipro. Malam hari ini kita sudah mendengar, kita sudah dikupas habis oleh Ibu Debbie mengenai iman. Buat Sobat Bipro yang ada di rumah, bisa langsung mengirim pertanyaan langsung di kolom chat yang ada di IG Live malam hari ini. Ya, Bu Debbie, luar biasa malam hari ini. Sudah sangat jelas sebenarnya, sudah sangat jelas. Dan saya yakin Sobat Bipro yang di rumah pasti juga sudah, oh ya, aku kurang ini begitu kan. Iya, ini langsung ada pertanyaan Bu Debbie. Satu pertanyaan ya Ibu, bagaimana ya Bu caranya kita bisa peka kalau sesuatu yang kita imani itu benar-benar yang dari Tuhan atau tidak? Seringkali sulit membedakan antara yang benar-benar dari Tuhan atau dengan keinginan pribadi. Bagaimana Ibu? Iya, jadi saudara untuk bisa mengerti kehendak Tuhan itu tentunya nggak 1-2 hari. Iya. Ya, banyak orang tuh datang pengennya instan. Ya Bu, doakan dong saya pacaran nih, apakah ini dari Tuhan atau bukan? Ya saya bilang, ya kamu nggak bisa hanya berkata begitu. Kenapa? Karena mengikut Tuhan itu adalah sebuah pengalaman. Ya, Alkitab berkata Tuhan itu memberitahukan jalannya kepada orang yang bergaul karib dengan Dia. Nah, kalau kita tidak bergaul karib dengan Tuhan, ya nggak mungkin kita ngerti. Betul. Tapi ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita ngerti hatinya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu tinggal dalam Aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa aja, pasti akan Aku berikan. Itu artinya apa? Jangan diterjemahkan secara mentah ayat ini. Karena orang yang tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya dalam kita, dia pasti gak akan pernah meminta sesuatu yang hanya keinginan dagingnya sendiri. Betul. Dan ketika kita meminta yang itu kehendak Tuhan kan pasti diberi. Amin. Iya kan? Nah masalahnya kita banyak mintanya itu yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Makanya akhirnya kita kecewa. Jadi ya itu, bangun hubungan dengan Tuhan biar peka. Iya. Mungkin ini bisa menjawab dan pastinya menjawab buat Sobat Bipro yang di rumah yang tadi bertanya. Iya,
Saya suka sekali dengan Ibu tadi statement punya bahwa bergaul karib dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan itu korelasinya kepada pahlawan iman tadi yang Ibu sebutkan, yaitu Abraham. Bahwa karena Tuhan yang ngomong, dia percaya. Mungkin bisa keadaan tidak masuk akal. Keadaan tidak masuk akal. Kuncinya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Iya, Ibu, saya setuju tadi dengan kondisi saat ini serba instan. Mungkin ada semacam susah untuk anak-anak percaya itu kepada Tuhan. Pengennya yang masuk logis lah. Kalau bagi saya, Ibu, pengalaman pribadi bahwa Tuhan itu sebenarnya logis. Tuhan itu logis, bahwa apa yang dikerjakan Tuhan itu juga masih bisa dinalar oleh manusia, karena yaitu tadi kuncinya adalah bergaul karib dengan Tuhan. Yang sekarang tantangan di masa pandemi, Bu, pertanyaan bahwa apa yang harus dilakukan oleh Sobat Bipro, Bu, ketika masa susah seperti ini? Apa yang harus kami lakukan, Ibu, supaya iman kami ini tetap kuat di dalam Tuhan, supaya iman kami yang sudah kami hidupi ini tidak gagal? Itu ketakutan kami, Bu. Bagaimana, Bu? Karena memang sesungguhnya iman tuh nggak pernah gagal. Kalau benar. Masalahnya banyak orang terlalu pede, dia pikir dia udah benar, tapi gagal terus. Nah, berarti kan ada something ya. Jadi saudara, ya bagaimana supaya kita tuh nggak gagal dalam ikut Tuhan? Ya tadi saya bilang bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman. Bagaimana kita bisa kuat di dalam Tuhan hari-hari ini? Harus tertanam dalam firman. Karena firman itu hidup, dan yang Tuhan tuh bilang gini, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu dia tidak akan pernah kembali. Dia akan melakukan setiap tugas yang diberikan. Dia akan melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi ternyata firman itu punya kuasa untuk menciptakan sesuatu dan melakukan sesuatu yang dari Tuhan. Jadi saya ketemu dengan seorang jemaat mesbah doa saya di Debbie Basir TV. Dia tuh bersaksi, Bu, di tengah masa pandemi saya hampir bunuh diri. Kenapa? Karena terlibat hutang yang banyak, anak-anak bergerak di bidang properti semua hutang bank. Terus tiba-tiba pandemi, semua kredit macet, tidak ada pembeli. Lalu saya udah bilang sama Tuhan, Tuhan ambil saya pengen mati. Karena mungkin ya mati itu yang terbaik, udah stres, udah tertekan. Dia bilang tiba-tiba awal-awal pandemi itu dia benar-benar stres luar biasa. Tiba-tiba ada yang kirim channel YouTube saya ya di Mesbah Doa setiap malam jam 8. Lalu dia bilang saya mulai mendengar, Bu. Saya klik, saya ikut. Saya mendengar firman, iman saya bangkit. Waktu setiap malam saya dengar khotbah-khotbah ibu itu membangkitkan iman saya. Ketika iman saya bangkit, saya bilang, Tuhan aku percaya. Dia mulai memperkatakan, mendeklar setiap firman yang dia dengar. Tuhan itu tidak berubah, sekalipun keadaan berubah menjadi sulit, tapi aku punya Tuhan yang gak pernah berubah. Dia mulai perkatakan, dia bilang saya tidak takut, Tuhan sanggup membuka jalan. Tiba-tiba mantan bosnya telepon, Bu, ngapain pandemi gini, ibu ngapain aja, nggak ngapa-ngapain, malah pandemiku nggak mau kerja loh. Mau kerja apa Pak di masa pandemi gini? Ya jualan lagi properti. Dia bilang, kayak gini jualan properti, anak-anak saya aja tuh udah pada bangkrut, mereka terlilit hutang bank. Tapi dia ingat, jangan-jangan ini jalan Tuhan. Lalu dia berdoa hatinya sejahtera, dia ambil kesempatan tuh di tengah pandemi. Dia bilang, ibu tahu saya mulai jualan di tengah pandemi, cuma lewat WA, lewat online. Saya terkejut dengan apa yang Tuhan buat, Bu. Penjualan saya sebelum pandemi, Bu, tidak ada yang mencapai seperti di tengah pandemi. Ibu tahu omset saya ratusan miliar setiap bulan. Lalu Tuhan pulihkan ekonomi keluarga saya, lalu anak-anak saya bisa menyelesaikan semuanya. Bahkan itu tidak pernah terjadi ketika belum pandemi. Saya bilang, ibu tahu kenapa seperti itu? Karena imanmu hidup. Karena engkau menangkap firman. Dan setiap firman yang kau tangkap mengerjakan sesuatu yang Tuhan suruh. Kenapa banyak orang mengalami pembelaan di masa pandemi ini? Karena mereka menghidupkan iman. Saya banyak mendengar kesaksian orang-orang yang nangkep firman dan mereka menghidupi itu. Semua pilihan di tangan kita. Kita mau terlilit dengan keadaan, mau meratapi nasib, atau kita memilih untuk bangkit iman kita. Kenapa Abraham bisa melihat janji Tuhan? Karena imannya yang bekerja sama dengan Tuhan.
Dia berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap berharap karena Tuhan yang mengatakan. Amin, amin. Sobat Bipro gimana? Yes. Masih ragu sama kuasa Tuhan Yesus? Malam hari ini biarlah imanmu Amen. semakin kuat di dalam Tuhan. Kuncinya adalah perkatakan firman. Yes. Sehingga itu menjadi rema di dalam hidupmu dan membangkitkan imanmu. Ya, luar biasa Ibu. Kayaknya kita harus jadwal lagi ya, kayaknya ya. Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Simpel sih Bu, tadi kekhawatiran, mungkin ini orang tua ini Bu. Para orang tua bertanya, bagaimana Ibu cara mengajari anak untuk beriman? Karena mungkin takut dengan kondisi saat ini serba instan. Bagaimana cara mengajari anak untuk beriman selain daripada bersaksi? Iya. Satu-satunya cara kita mengajari anak kita untuk beriman yaitu kita memberikan teladan dan contoh. Begitu banyak orang tua datang menanyakan teori. Saya bilang tidak bisa. Kenapa? Karena keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan kita. Anak-anak itu melihat cara hidup kita. Saya dalam hidup saya dan suami kami ini ya baru mengalami benar-benar yang namanya mengalami janji Tuhan tuh ya ketika masa pandemi inilah. Kita termasuk orang yang menikmati bagaimana Tuhan membuka pintu-pintu itu. Sebelum masa pandemi kami itu hidup sebagai hamba Tuhan dan banyak sekali tantangan. Ketika saya juga pernah gak bisa bayar rumah, cicilan rumah. Saya bilang ke anak-anak, Dek, Mami sama Papi gak bisa bayar rumah. Waktu itu mereka masih SD, masih kecil-kecil. Tapi kenapa saya dan suami selalu memilih untuk share kepada mereka, supaya mereka ikut bersama-sama berdoa. Saya bilang, Mami gak bisa bayar rumah, ya masih 400 juta. Jadi kita balik ke rumah kontrakan. Anak saya bilang, ya Mami kan rumah kontrakannya itu bocor, gak enak, di sini enak. Saya bilang, iya nak, tapi rumah bagus, rumah jelek, nanti kalau kiamat semuanya juga hancur. Padahal saya itu menghibur diri. Terus anak saya bilang, oh iya ya Mami ya gak apa-apa. Ya gak apa-apa, kita balik. Tapi kalau Tuhan mau berperkara gak ada yang mustahil. Berdoa ya nak ya, supaya Tuhan buka jalan. Tiap malam kami gandeng tangan. Saya nangis, mereka juga nangis. Saya bilang, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang luar biasa nak. Jangan pernah menyerah, pokoknya kita minta sama Tuhan. Jadi mereka itu juga ikut bergumul. Dan secara ajaib Tuhan jawab, dalam waktu 1 malam saja ada yang tutupin 400 juta. Saya berniat mau jual kepada seorang jemaat cuma lewat Facebook. Dan saya nggak tahu jemaat itu rumahnya di mana. Saya cuma tiba-tiba saya percaya Tuhan yang mengerjakan di dalam kita itu baik keinginan, kehendak, kemauan. Saya tiba-tiba tergerak untuk inbox dia lewat Facebook. Saya bilang, Bu, saya mau tawarin rumah saya. Saya udah gak bisa bayar 400 juta. Kalau saya kembalikan, saya rugi. Tapi kalau saya jual, saya masih dapat untung. Karena rumah ini sudah naik 2 kali lipat harganya. Kebetulan begitu keluar perumahan tuh udah langsung ada tol. Ibu itu bilang, saya bilang saya tidak minta uangnya. Ibu saya nggak pinjam, tapi ibu beli rumah saya. Oh nanti coba saya omong ke suami ya Bu. Sambil menunggu ya 1 hari 2 hari dia nggak jawab-jawab. Saya sama anak-anak terus berdoa. Tiba-tiba 1 malam jam 11 dia telepon. Bu, suami saya mau bicara. Suaminya cuma tanya, itu surat-suratnya lengkap nggak lengkap semua. Oke Bu, berapa sisa utangnya Ibu? 400 juta. Saya boleh minta nomor rekening, besok pagi saya transfer 400 juta. Ibu lunasi dulu, nanti gampang kita bicara. Akhirnya saya kasih nomor rekening, besok pagi uangnya masuk di rekening saya 400 juta. Saya bayar, setelah bayar saya bilang, Pak, alamat rumahnya di mana, saya mau antar sertifikat. Nanti setelah ini kita bicarakan bagaimana. Oh enggak usah Bu Debbie, Ibu balik nama aja atas namanya Ibu. Yang lama sudah berlalu, yang baru tuh sudah datang. Wow, saudara ya, dan saya tuh waktu itu ketika anak-anak mendengar itu, kami sama-sama menangis dan mereka bilang, Tuhan itu hidup ya Mam, Tuhan itu ada, Tuhan itu. Saya bilang makanya kalian tuh jangan pernah tinggalin Tuhan, jangan pernah, karena Tuhan itu ada. Tadinya anak saya waktu itu yang TK bilang gini, Mami, Tuhan kalau kasih kita uang caranya jatuh dari langit. Saya bilang enggak nak, kalau jatuh dari langit itu uang palsu.
nggak ada nomor seri. Ya, kalau Tuhan berkati, kita nggak bisa tahu dari mana, tapi Amen. Tuhan tuh sanggup. Dan Amin. ketika kami melewati itu, anak-anak berkata, iya Mam, Tuhan tuh ada, kita nangis bersama, Ya. kita gandeng tangan bersama, mengucap syukur bersama. Dan saya bilang sama Bapak itu, Pak, saya tidak mau berhutang, Yes. kasih saya kesempatan untuk cicil 400 juta itu. Ya. Dan puji Tuhan, lunas, udah selesai. Biar nama Haleluya. Tuhan yang dimuliakan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Amin, nama amin. Tuhan. Ibu, ini luar biasa sekali malam hari ini, Ibu. Ini tadi ada pertanyaan, dan pertanyaan masuk, Ibu bersaksi seperti itu tadi. Iya, jadi Dan sudah ini terjawab. Sudah terjawab. Luar biasa. Nggak perlu dijawab Sobat lagi. Wipro, kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup menggerakkan alam semesta Yes. ini untuk memberkati kita. Yes, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. amin. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Luar biasa. Kita semua diberkati malam hari ini. Ada lagi satu pertanyaan, Ibu. Kita masih punya kesempatan untuk bertanya. Apakah iman bisa berjalan selaras dengan logika? Mungkin tadi Ibu sudah memberikan beberapa gambaran, tetapi mungkin ada salah satu sobat Bipro di rumah yang Iya. bertanya, apakah iman itu bisa selaras dengan logika? Karena seperti tadi bilang bahwa Musa itu mungkin naik helikopter, padahal Iya. yang tertulis di dalam Alkitab jelas itu adalah firman Tuhan, dia Belah hanya dengan laut. tongkat. Bagaimana Ibu untuk menjelaskan ini, Ibu? Iya, seringkali itu tidak bisa berjalan bersamaan. Kenapa? Karena logika manusia itu terbatas. Tuhan kita tidak terbatas. Yes. Ya, jadi jangan pernah batasi Tuhan dengan logika kita, Yes. karena seringkali kenapa kita nggak pernah bisa lihat mujizat, karena kita membatasi Tuhan. Yes. Ya, dan Alkitab berkata, apa yang kau takutkan itu akan terjadi. Yes. Tapi apa yang kau percayai itu akan Tuhan lakukan. Amin. Jadi kembali lagi, kalau engkau terus takut dengan keadaanmu, ya ketakutan itu akan menimpa engkau. Tapi kalau engkau memilih untuk terus percaya. Ayo saudara, hidup ini terlalu singkat untuk kita sia-siakan dengan tidak melihat mujizat. Hidup saya ini penuh dengan mujizat demi mujizat demi mujizat. Kalau saya cerita tentang mujizat terlalu banyak, makanya tidak ada yang bisa meragukan iman saya kepada Tuhan. Karena saya sudah mengalami Tuhan secara Yes. pribadi. Itu yang membuat saya kuat. Saya dulu kan bukan dari Kristen, Yeah. jadi saya menerima Yesus tahun 95, papi saya haji, Yeah. kakek saya ustadz. Yeah. Dan saya mengalami Tuhan sendiri bagaimana saya harus menghadapi tantangan, diusir dari keluarga, mau dibunuh. Tapi ya itu karena iman Iman. yang membuat Alkitab bilang gini, kamu tidak melihat Tuhan, tapi Ya. kamu percaya kepada Dia. Yes. Dan dari alam semesta kamu bisa tahu bahwa Tuhan tuh ada. Makanya orang paling bodoh di dunia ini orang yang tidak percaya Tuhan. Ya. Itu orang paling bodoh, bukan orang yang gak sekolah, bukan orang yang gak bisa baca tulis. Orang yang paling bodoh di dunia ini orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Maaf saudara, kita lihat alam semesta itu menggambarkan ada satu kuasa yang menciptakan semuanya. Jadi Yes. seringkali iman tidak berjalan dengan logika, ya. Secara logika Sarah tidak mungkin punya anak karena Ya. ilmu kedokteran bilang orang yang sudah menopause itu sudah kering peranakannya, tidak menghasilkan sel telur lagi. Tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena Dia pencipta. Amin. Yes. Luar biasa. Malam hari ini kita pasti diberkati. Malam hari ini iman kita kembali dikuatkan. Luar biasa. Di dalam Alkitab tertulis bagaimana perjalanan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Ibu, diperhadapkan kepada satu pilihan yang sangat-sangat sukar. Tetapi pilihan mereka sangat tepat. Sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka tidak menduakan Tuhan. Ya. Dan malam hari ini kita mendapatkan kesaksian dari Ibu Debbie pada kondisi seperti itu, bahwa diperhadapkan ketika jalan buntu di waktu yang tepat, Tuhan Yesus sanggup mengadakan jalan yang menurut manusia tidak ada jalan. Luar biasa Ibu, malam hari ini kesaksian yang luar biasa. Dan saya yakin
Sobat Bipro yang di rumah pasti diberkati. Seperti halnya saya yang ada di sini, kita semua diberkati. Ya, mungkin sebagai closing Ibu bisa diberikan satu kesimpulan malam hari ini buat Sobat Bipro yang ada di rumah tentang bahwa iman itu tidak pernah gagal. Ya. Ketika iman itu didasarkan kepada percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Silakan Ibu, mungkin disampaikan. Iya, buat semua saudara ya, saya akan tutup dengan satu statement, jangan berteori tentang iman. Berhentilah berteori, tetapi hidupi, jalani ya, dan sungguh-sungguh percaya. Kenapa? Karena hanya orang yang mengalami ya Tuhan, yang benar-benar percaya kepada Tuhan, mereka yang akan melihat ya mujizat penyertaan. Terlalu banyak janji Tuhan yang sudah Dia sediakan buat kita. Ya, dan rugi kalau di waktu-waktu ini kita tidak mengalami. Ya, waktu hidup kita tuh Alkitab bilang 70 tahun, kalau kuat 80, 90, 100. Ya, jangan sia-siakan dengan engkau tidak mengalami Tuhan. Mulai hari ini bangkitkan imanmu, percaya, hidupkan imanmu. Harapkan mujizat Tuhan terjadi, harapkan sesuatu yang di luar logika kita itu bisa terjadi. Terlalu banyak kesaksian ya, dan Dia Tuhan pencipta, bahkan firman-Nya itu juga sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Luar biasa. Sobat Bipro, kita akan akhiri IG Live hari ini, fellowship kita hari ini. Dan jangan pernah lupa bahwa setiap Sabtu kita akan selalu ada untuk memberkati kalian semua melalui pelayanan ini. Kita akan hadirkan para pembicara yang tentu saja itu boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bu Debi untuk malam hari ini. Kesaksian luar biasa, firman luar biasa memberkati kami semua. Sebelum kita tutup, silakan Ibu berdoa buat setiap kami. Mari kita berdoa saudara, angkat imanmu, arahkan kepada Tuhan. Bapak terima kasih, seringkali keadaan di depan kami tidak terlihat. Bahkan seringkali kami pun tidak bisa melihat Tuhan. Bahkan seringkali jalan-jalan-Mu pun tidak terlihat. Namun hari ini kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang hidup. Cukup bagi kami untuk mempercayai setiap perkataan firman-Mu. Karena firman itu punya kuasa untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena firman itu akan mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan suruhkan kepadanya. Terlalu banyak janji Tuhan yang harus kami alami. Kami mau Tuhan mulai hari ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan hari demi hari, sehingga ada begitu banyak kesaksian yang bisa kami ceritakan. Kami tidak pernah kekurangan kesaksian, karena hidup kami adalah kesaksian. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para sahabat muda, profesional muda hari ini dimanapun mereka berada. Tuhan, tangan-Mu sendiri akan menuntun mereka di dalam mereka menjalani usaha, pekerjaan, pernikahan, bahkan mungkin jodoh. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Satu hal yang kami percaya, hanya ketika berjalan di dalam kehendak-Mu, itulah kebahagiaan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Mari kita membuka hati dan tangan kita, dan terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu mulai malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan bersama. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu Debi untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Bipro, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kami tunggu Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.